kebenaran daripada As-Zukhruf ayat 61. Bagi kita mah nggak penting kan? Ya, Iya kan? Ya. Nah, tapi sebagai apologet yang selalu berdiskusi dengan penyembah Yudas, kita harus memberikan data-data ini. Coba kita lihat dari nomor 23 Bang Handi. 23 ya? Ya, coba Bang Handi baca. 23 mana ya? Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Iya. Oh iya juga ya. Apa pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat ada Yesus. Tunggu ya, saya cas HP dulu ya. Ya. Oke. Ada Yesus di sana, ada Yesus di sini. Jangan kau percaya. Kenapa bisa? Baca nomor 27. Coba Bang Andi, 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Nah, jadi kalau ada orang berbisik samamu, aku bertemu dengan Mesias loh, aku bertemu dengan Yesus loh, kata Yesus, jangan kau percaya, itu pasti bohong. Karena kedatanganku nanti yang kedua kalinya itu sama seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Berarti kedatangan yang kedua Yesus itu tidak bisik-bisik sama ke orang per orang. Makanya Yesus mengatakan itu. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab, nomor 24-nya Bang Andi, sebab 20 berapa? 24. 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat yang sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, kenapa Yesus mengatakan jangan kamu percaya ketika ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, sebab nabi palsu akan muncul dan mengaku bertemu dengan Mesias. Betul Bang Adi? Ya. Dan Mesias ini, nabi palsu ini ketika muncul mengadakan tanda mukjizat-mukjizat, sekiranya mungkin nabi palsu menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, ada nggak kemudian Paulus ini pernah bermukjizat sampai dia dianggap sebagai Tuhan, dewa? Enggak pernah dong. Pernah. Hah? Dia Pernah dianggap ya? dewa Hermes. Saking hebatnya dia melakukan mukjizat. Iya. Ya kan? Oh, Oke. Paulus bermujizat. Iya. Oh, iya. Paulus bermukjizat. Kan Yesus mengatakan, dan pada waktu itu orang berkata, lihat ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Jangan kau percaya. Sebab nabi palsu akan datang dan mengadakan tanda mukjizat yang luar biasa. Nabi palsu. Oke? Nah, coba nomor 25-nya Bang Andi. Penekanan Yesus. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Nah, Yesus mengulang lagi, camkan, perhatikan baik-baik. Ini saya sudah sampaikan kepadamu. Sudah kukatakan samamu. Sudah kukatakan. Hati-hati, waspada. Jangan pernah kau percaya. Yesus di sini sedang meyakinkan pengikutnya, jangan. Kalau orang Makassar, janganlah lo kau makan kutu. Ini sudah diulang-ulang sama Yesus. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, ada Yesus, dan jangan kau percaya. Sebab nabi-nabi palsu akan muncul, akan hadir, akan ada, dan mereka nabi palsu ini akan mengadakan tanda-tanda dahsyat. Makanya biasa teman-teman kita lawan diskusi kita, oh, Paulus itu mujizatnya luar biasa begini-begini. Benar kan? Ya. Nah, Yesus mengulang, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Yesus ulang lagi, coba Bang Handi, nomor 26-nya. Yesus ulang lagi. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah Lihat kamu Yesus. pergi. Iya, lihat Yesus di situ. Janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik. Janganlah Lihat kamu Yesus. Jadi Yesus mengulang. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik Temeong, jangan kamu percaya. Temeong itu adalah bilik rahasia.
atau kamar rahasia, atau penjara, atau sel. Jangan kamu percaya. Kok bisa Yesus sampai setegas itu? Yes! Sebab nanti kedatanganku itu seperti kilat yang memancar dari timur sampai barat. Jadi kalian jangan dibodohi, kalian jangan ditipu, kata Yesus. Jangan mau dipatol. Kalau ada orang mengaku, ketemu Kak Yesus, melihat ke cahaya dari langit. Ada Yesus kulihat di situ datang bercahaya. Terus apa Nabi bilang? Siapakah kau Tuhan? Aku ini adalah Yesus. Ini aku Tuhan yang kau aniaya. Jangan kau percaya. Sebab kedatanganku sebentar, ketika aku datang, itu seperti kilat yang memancar dari timur ke barat. Jadi kalian jangan dipatol, jangan dipatoloi, ditiholoi. Jangan. Kedatanganku nanti tak ada seorang pun yang tidak tahu. Orang yang mau melahirkan saja batal untuk melahirkan. Dia lihat saya dulu. Orang enggak cebol, lihat dulu saya. Orang mau mati dibatalkan dulu kematiannya. Orang mau pingsan berhenti dulu mau pingsan. Tak ada kehidupan, seketika berhenti dunia. Kehidupan, kegiatan seketika berhenti. Orang kantoran berhenti, orang di kampus berhenti, orang di kerjaan berhenti, orang di tamu berhenti. Kenapa? Mereka semua akan menyaksikan cahaya seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini. Oh, Nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya. Jadi kalau ada yang mengaku saya sholat tahajud bertemu dengan bule dari Eropa, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur dan terlontar cahaya sampai ke barat. Seperti itu pula lah kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi jangan mau dipatol. Oh mama, kenapa kina tadi malam ketemu Kak Bule dalam tidurku panjang pakai jubah putih. Apa nakana? Den memperkatuak. Jangan kau percaya, kata Yesus. Jangan kau percaya. Itu pengajaran nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu tuh. Jadi karena Yesus, Bang, ya gimana Bang? tapi Bang, banyak orang-orang yang murtad itu selalu Ya, katanya itu. mimpinya tentang Yesus. Nah ini dia, Yesus sudah berpesan, jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Ya. Jadi inilah jawaban kepada para murtadin ya. Ini kita soroti murtadin ini yang cenderung ada dulu pernah ini bolak-balik menunaikan ibadah haji. Terus kemudian ini banyak orang loh itu ketemu Yesus di Ka'bah, akhirnya dia murtad juga. Itu ada loh itu. Ada benar, serius ada. Iya Bang Andi. Kan iblis itu bersumpah, aku akan datang dari kiri, dari kanan, dari muka belakang, dan aku membuat kejahatan itu serasa indah menurut pandangan mereka yang disesatkan. Wajar. Wajar itu Bang Andi. Biasa itu. Yang lebih parahnya lagi itu loh, sok tahu tentang Al-Quran gitu. Termasuk si Pendi Aceh ya teman-teman ya, si Pendi yang murtad menurut dia itu. Ya, itu sering dia bawa tuh. Ya, apa tuh Sendia Nalia? Kalau dia enggak, dia menerjemahkan, dia yang paling pintar menerjemahkan Al-Quran. Mengenai yang itu tadi. Ya saya murtad itu karena saya mengerti Al-Quran, kata dia gitu. Hebat kan itu, mana murtadin itu. Dia tadinya itu Kristen tapi mualaf, kemudian kembali itu dibawa ke Sima itu. Tadinya dia Kristen mualaf, kembali lagi. Itu si Pendi. Ternyata ada keturunan Bataknya. Dari bapaknya mungkin. Atau dari ibunya. Gitu ya Bang Handi. Jadi As-Sukhruf ayat 61 itu nggak ada sama sekali bercerita tentang bahwa Nabi Isa itu tahu kapan hari kiamat. Kalau saya jadi Kristen, saya malu mengais di Al-Quran, tetapi kemudian ternyata di kitab saya sendiri mengatakan Yesus tidak tahu hari kiamat. Nah, sedangkan jelas-jelas di Al-Quran Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Sungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Parah bah. Udah jelas hamba di situ Allah hamba dituhankan. Hamba dituhankan. Yang kedua menyimak kalau menjelaskan nih si murtadin ini, saya menuhankan Isa atau Yesus itu karena dia kalimatullah, kalamullah gitu katanya. Ya itu. Loh, kalau berbicara mengenai kalamullah, alam semesta ini semua kalamullah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu
kun fayakun. Semua ciptaan itu berasal dari kalamullah. Tidak ada yang tidak berasal dari kalam. Semuanya berasal dari kalam. Semua ciptaan itu berasal dari kalam. Dan coba lihat di dalam Matius 4 nomor 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Para kali, bah. Jadi kita ini semua adalah pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Theos itu kemudian menjadi daging. Kita ini semua sama. Kedudukannya sama. Ada bedanya sama Yesus kita ini. Gitu Bang Handi. Ya, ada lagi Bang Yuma. Bang Yuma kemarin kan istirahat sholat maghrib tuh datang dia menyerangkan gitu. Dia bilang begini. Hanya Yesus itu atau hanya Nabi Isa itu berasal dari surga. Hanya Tuhan yang berasal dari surga turun ke bumi dan kembali dia juga Tuhan di surga begitu. Yang lain nggak ada gitu. Oke, sekarang innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu artinya apa? Ya itu jawaban saya ke dia. Karena dia bilang Nabi Muhammad itu kemana? Hanya kenapa Nabi Isa hanya ke surga? Nabi Muhammad enggak. Nah, itu jawaban saya mau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu jawaban saya. Allahu Akbar. Justru Al-Quran mengatakan jangan kau mengira Nabi Muhammad itu mati. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu tidak mati. Beliau hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Apa kata Allah? Bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Nabi Muhammad tidak mati, akan tetapi beliau hidup di sisi Allah dan beliau mendapatkan rezeki. Gitu Bang Handi. Sama seperti pengakuan Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku dia tidak akan mengalami maut. Kan itu. Tapi orang Kristen bermatian semuanya. Gitu Bang Handi. Artinya cuma kita tindak alam saja ya. Ya, artinya mereka tidak percaya. Iya, iya. Kedua yang paling parah semalam itu loh Bang Yuma. Mereka gontok-gontokan loh. Sampai berantem sampai subuh itu loh mengenai iblis itu bukan ciptaan, yang satu bilang ciptaan. Jadi gua ketawa gitu loh Bu Darni. Bukan ciptaan. Si Roy ciptaan gitu loh. Datang yang satu bukan gitu. Sapu jagat. Sapu jagat. Padahal di kitab mereka sendiri ya, Yohanes 3 nomor 4 kan di situ terang sekali dikatakan segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan yang menjadikan terang, yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan iblis atau nasib malang atau kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat, yang menciptakan ya, semua itu. Jelas dalilnya. Kalau kita itu jelas tadi. Wa ma khalaq dikatakan apa? Inna amruhu idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Jelas itu. Segala sesuatu dicipta oleh Allah, termasuk iblis, termasuk malaikat. Semua ciptaan Allah. Yohanes 1 nomor 3. Semua berasal dari kalam. Kalam siapa? Kalam ilahi, kalamullah. Kalau itu dalilnya. Iya, iya. Kalau mereka gini Bang Cuma. Malaikat itulah yang membangkang menjadi iblis. Jadi malaikat yang emang ada cerita kisah begitu. Malaikat ada malaikat membangkang gitu? Gak bisa. Gak mungkin kemudian sapi berubah menjadi ayam. Itu gak ada. Itu pandai-pandaian mereka aja. Malaikat itu makhluk yang kemudian dicipta sesuai dengan kodrat mereka, yaitu mengikuti perintah Tuhan tanpa nafsu. Berbeda dengan iblis. Iblis mah iblis. Hanya saja tadinya mereka disebut semua malaikat. Ya, karena mereka ini semuanya adalah tadinya tunduk berserah diri. Mereka itu iblis juga dulunya adalah makhluk yang taat. Makanya mereka dikatakan sekelompok dengan malaikat. Bukan jin ya, jin juga ya sama ya? Ya, seperti itu Bang Handi. Iya, dibawa ditegur ada tamu. Aku kan juga lihat Bang, saya juga punya ada Stephen itu. Aduh, Bro Stephen. Malam. Stephen, jangan ngeyel ya. Stephen kalau mau diskusi, gak boleh ngeyel kayak kemarin.
Era dia nggak dengerin. Stefan Koja. Kojo. Stefan. Ya, selamat pagi. Pagi. Anda mau masuk topik yang tadi atau mau topik baru? Ya, enggak apa-apa juga kita mau lanjut. Jadi begini ya, aku mau jelaskan sedikit. Kayaknya ini Bang Suma ini sama seperti iblis ya. Ya. Sama seperti iblis. Kita lihat ini di Lukas, di Matius ada ceritanya pencobaan di padang gurun. Ya. Iblis itu tahu dia memakai ayat-ayat Alkitab. Memakai firman. Ya. Sebab ada tertulis. Iblis tahu, iblis pakai ayat Alkitab. Ya. Pencobaan di padang gurun. Iblis memakai dalil-dalil firman. Ya, di situ. Contohnya begini, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau." Dia tahu dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Yesus juga menjawab, katanya, ada tertulis juga, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Bang Suma ini seperti iblis, mencomot-comot ayat Alkitab, mencomot-comot ayat Bible, ya, sama seperti iblis. Itu aja ya. Ya oke, Ya thank you. cukup. Anda mengulangi 3 kali. Ya, silakan Pak Joma. Jadi kalau saudara mengatakan saya sama seperti iblis, terima kasih banyak ya. Iblis itu pada dasarnya tadinya itu adalah makhluk yang taat. Ketika kemudian dia diminta untuk hormat kepada Adam alaihissalam, beliau tidak mau hormat. Beliau mengatakan Adam itu rendah. Dia lebih tinggi. Tapi kalau saya melihat satu kelompok manusia di atas muka bumi ini yang memandang Adam itu rendah hanya Kristen. Sehingga mereka mengutuki Adam dengan memfitnah bahwa Adam itu kemudian mewariskan dosa kepada keturunannya. Berarti iblis dan Anda itu nggak ada bedanya. Itu satu. Yang kedua, kalau iblis itu tahu firman Tuhan, alhamdulillah. Sejauh saya belajar, belum pernah saya melihat ada monyet tahu tentang firman Tuhan. Berarti saya boleh dong mengatakan Anda sama seperti monyet. Kebetulan Al-Quran saya mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Orang Kristen itu lebih rendah dari monyet. Gitu ya. Nah iblis mengatakan apa? Ketika dia sudah ditunjuk sebagai makhluk yang tidak tunduk kepada perintah. Iblis tidak pernah berhenti memanggil Allah itu sebagai Tuhan. Tidak mengingkari ketuhanan Allah. Apa kata iblis? Dia tetap aja mengatakan Rabbana. Tetap aja dia mengatakan seperti itu. Lalu kemudian pada saat Tuhan mengusir, iblis juga masih tetap aja tunduk dan mengakui ketuhanan daripada iblis. Ketuhanan daripada Allah. Iblis ini tetap saja mengakui ketuhanan Allah. Nah, ini orang Kristen tidak mengakui ketuhanan Allah. Berarti orang Kristen ini lebih rendah daripada iblis. Nah, ini fakta di dalam Al-Quran. Nah, sehingga ketika saudara saya mengatakan, oh tidak Bang Suma ini sama seperti iblis, kutengok seperti ini. Ya, kalau Anda mengatakan pengetahuan saya tentang Bible, Anda setarakan saya dengan iblis, berarti mohon maaf saya harus menyetarakan Anda dengan monyet. Karena sama-sama tidak paham Bible. Iblis mengatakan kemudian ketika
dia sudah dianggap sebagai makhluk yang ingkar, iblis masih tetap saja kemudian tunduk kepada Allah. Rabbi, wahai Tuhanku. Malah dia mengatakan dengan memuji Tuhan, malah Fabi izzatika, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku. Iblis loh ini, setelah dikutuk, setelah dikatakan, setelah diputuskan, engkau akan menjadi penghuni neraka kekal. Apa kata iblis? Fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Oke, tapi demi kemuliaanmu ya Tuhan, pasti aku akan menyesatkan orang-orang Kristen semuanya. Itu ya. Jadi kalau saudara mengatakan sama seperti iblis, ya saya mengatakan Anda sama seperti monyet, sama-sama tidak paham Bible. Jadi menurut Bang Juma, iblis itu masih bertuhan dibanding orang yang satu ini, manusia menuhankan manusia. Artinya dia lebih rendah dari iblis, begitu? Yes, iblis masih mengaku Tuhan, masih memuliakan Tuhan. Kristen mana pernah memuliakan Tuhan? Menghina Tuhan, iya, Kristen jagonya. Wah, paling hebat. Paling hebat Kristen itu menghujat Tuhan, menghina Tuhan. Tuhan jadi bayi, Tuhan jadi orot, Tuhan jadi mayat. Nah, paling hebat mereka. Tapi kalau iblis masih memuji Tuhan. Fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis masih kemudian mentaati Allah. Dalam arti kata masih mendudukkan dirinya sebagai hamba. Lah kalau orang Kristen ini hamba setan, iya. Gitu Bang Nandi. Itu step. Jadi step singkatnya, iblis itu masih bertuhan. Iblis itu tidak salah Tuhan. Justru iblis ini mengajak orang untuk supaya salah Tuhan. Jadi siapakah sebenarnya iblis di sini? Gitu loh. Silakan step. Siapa yang sebenarnya iblis? Apakah iblis itu mencari Tuhan yang lain seperti Anda? Kita lihat aja, Bang. Silakan. Kita lihat aja iblis. Aduh, iblis itu kan merah, Yesus. Step lu merah, Dengar dulu Bang, aku ngomong. Putus-putus. Putus-putus. Oh iya, memang. Geser ke kiri dikit. Iya. Signalnya bagus. Memang. Geser ke kiri dikit, Kan Bang. dia lawannya Yesus. Iya. Jadi iblis itu kan lawannya Yesus. Dia tahu, karena dari awalnya sudah dikatakan manusia jatuh dalam dosa kejadian. Ini sahutnya si iblis, ular, lambangnya dari iblis itu. Ya toh, dia bilang, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, itu iblis, dia tahu apa yang dikatakan Tuhan. Dia tahu apa yang dikatakan Tuhan kepada manusia. Itu iblis. Sama dengan Bang Suma. Dia tahu ayat-ayat di sini, tetapi dia memutar faktanya. Sama seperti iblis. Itulah cerita iblis yang mencomot-comot ayat Alkitab, ya. Begitu, Stephen. Bang. Ya, Stephen, saya Ya. tanya kepada Anda dulu sebelumnya, Nyoma. Di akhir pembicaraan Yesus sama iblis itu, Yesus menyuruh iblis menyembah kepada siapa? Dia bilang, sembahlah Tuhan Allahmu. Berarti waktu itu Sembahlah Yesus. Tuhan Allahmu. Oke, silakan Bang Nyoma, ditanggapi tuh Bang Nyoma, monggo. Iya, baik. Iblis ini tadinya adalah makhluk yang dekat dengan Allah sebelum Adam dicipta. Iblis tahu rahasia-rahasia gaib, tentu dong. Waduh, siapa lagi sih main report ini? Ini siapa yang main report? Bang Suma di report. Ya, tungguin di bawah, naikin dulu ya. Tunggu Bang Nyoma dulu ya, sebentar ya teman-teman. Ini juga tadi ada yang mau ngobrol sama Bang Nyoma nih, si Panggaron begitu. Jadi gitu loh step, sambil nunggu Bang Nyoma ya. Di akhir sesi pembicaraan itu, Matius 4:8 sampai 10 gitu ya, iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Kata iblis, saya Yesus akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini apabila kau sujud menyembahku, kata iblis. Yesus berkata, enyahlah kau iblis. Hanya kepada Allah saja kau harus mengabdi begitu. Jadi waktu itu Yesus bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan,
Hai, jangan nyala kau iblis, hanya kepadaku lo kau mengabdi. Ya gitu kira-kira. Silakan Banyuma kembali, lanjut. Iya. Jadi iblis itu adalah makhluk yang dekat. Dia tahu, bahkan ketika kemudian malaikat datang di kitab Ayub itu, hadir juga iblis di sana. Mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau saudara mengatakan saya tahu Bible, maka Anda menyetarakan saya seperti iblis. Anda tidak tahu Bible, maka saya setarakan Anda seperti kera. Minusnya Anda adalah di dalam kitab saudara Markus 5, orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan iblis. Orang yang orang yang tahu Bible Anda setarakan iblis. Tapi jangan lupa, orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang di dalam dirinya ada iblis. Markus 5 tuh. Markus 5. Nah, iya, Bang. sabar dulu. Sabar. Anda mencari-cari ayat. Sabar dulu. Anda mencari-cari ayat Bible. Berarti Anda sama dengan mengatakan pendeta-pendeta di gereja itu adalah sama seperti iblis. Karena belum pernah saya melihat ada pendeta membaca Bible ketika dia berkhotbah dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Bisa 2 tahun dia di atas mimbar. Karena mereka cuma mencomat, berarti Anda mengatakan mereka pendeta pastor ini yang mengajar jemaat adalah iblis. Nah, saya menyerukan, ayo jemaat-jemaat gereja, tinggalkan gereja. Karena ternyata yang berbicara di atas mimbar itu adalah iblis semua, menurut saudara Stephen. Dan menurut Markus 5, orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan setan, iblis. Dengar, Bang. Ya, silakan. Para hamba-hamba Tuhan yang di mimbar atau di atas panggung di mana-mana saja yang menceritakan tentang firman Tuhan, itu ada perintah. Oke, gembalakanlah domba-dombaku. Oke, beritakanlah Injil. Oke, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu perintah. Makanya hamba-hamba Tuhan itu lakukan. Atau bahkan orang-orang yang tidak tergolong pendeta, tapi dia mampu untuk mengembalakan domba-domba yang benar. Tetapi ada orang yang menyamar, ya, menyamar domba seperti serigala seperti domba, ya. Dia memahami, dia baca, dia cari-cari ayat Alkitab untuk mendandingi, untuk menjatuhkan iman Kristen. Nah, siapa dia? Itu iblis. Itu iblis. Nah, saya lihat dia, saya cermati dari awal saya mengenal Bang Suma. Dia ini belajar, jelas aja, jujur aja Bang. Belajar, cari-cari firman untuk menjatuhkan iman Kristen. Itulah pekerjaan iblis. Nah, itu ada sama kamu Bang Suma. Ya, demikian. Oke, baik. Di dalam kitab terdahulu dikatakan orang yang tajam pikirannya tidak banyak bicara. Orang yang tajam pikirannya itu tidak banyak bicara. Artinya tidak perlu banyak baca-baca Bible. Yang dibaca itu yang inti-inti pokok aja untuk mengajak orang kepada kebenaran. Orang-orang yang bijaksana di Amsal 17 itu tajam pikirannya. Tidak banyak bicara. Tidak perlu perpuluhan untuk nipu-nipu orang. Orang yang bijaksana selalu tenang. Akan tetapi kalau nampak seorang bodoh pun akan disangka cerdas dan bijaksana kalau ia berdiam diri dan menutup mulutnya. Orang bodoh nutup diri, nggak banyak bicara, nggak tahu Bible, seakan-akan dia bijaksana padahal dia tulul. Berbeda dengan orang yang bercakap karena kecerdasannya. Berbeda orang yang berbicara karena pengetahuan. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Jadi kalau mulut yang benar akan mengucapkan perkataan yang benar. Sepanjang saya memberitakan penginjilan, tidak pernah saya nipu-nipu orang dengan memelintir sebuah data, dengan memelintir sebuah dalil. Amsal 4 nomor 7, permulaan hikmat adalah perolehan hikmat dan dengan segala yang perolehan pengertian. Pengertian berarti akal sehat, logisme. Sedangkan orang yang tulul akan mati dalam ketululannya. Ketika didatangkan kebenaran kepadanya, mengeluarkan sumpah serapah, iblis lah, apalah segala macam, tanpa dia sadari bahwa hanya kera yang tidak tahu Bible, yang tidak ngerti isi Bible itu hanya kera. Bible sudah bahasa Indonesia,
terjemahan apapun ada. Dari revisi tahun berapapun bisa kita pelajari. Jadi apa yang bisa kemudian disembunyikan dari Bible itu? Nggak ada. Terkecuali kitab termaterai, Al-Quran. Orang bisa baca pun tak bisa begitu gampang paham Al-Quran. Karena kitab termaterai. Berbeda dengan Bible. Cuma surah kabar, berita gembira. Namanya berita. Berarti wartawan kan punya kabar. Dan kalau berita, berarti surah kabar kan. Apa yang perlu disembunyikan di sana? Jadi kalau disetarakan Bang Suma seperti iblis suka mencomot-comot ayat. Ya pendeta, Anda mengatakan dia diperintahkan. Mana ada perintah Yesus kepada pendeta, kepada pastor? Nggak ada. Sejak kapan Yesus memerintahkan? Nggak ada. Yesus memerintahkan kepada ke-12 muridnya. Iya. Memberitakan apa? Memberitakan Injil. Injil yang mana? Injil yang diterima Yesus. Bukan Injil Lukas, Markus, Matius. Bukan. Nah sekali lagi saya mengatakan kepada saudara, kalau Anda mengatakan narasi itu, maka saya pun akan mengatakan di dalam kitab saudara Markus 5, orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Ayo, satu. Yang kedua, iblis kemudian merasuki Yudas. Iblis menghadiahkan orang Kristen salib. Di mana Tuhan menghadiahkan manusia salib? Di mana? 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 Nggak ada. Yang menghadiahkan salib itu iblis. Ayo. Ayo. Jadi orang yang beriman kepada salib, orang yang mempertuhankan iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa salib ini terjadi? Atas keinginan siapa Yesus orang baik ini harus dibunuh? Atas keinginan siapa Yesus orang jujur ini harus dibunuh? Atas keinginan siapa Mesiasnya Tuhan ini harus dibunuh? Atas keinginan iblis. Siapa kemudian yang beriman dan percaya kepada hadiah iblis? Ya Pak Stephen lah. Siapa lagi kalau bukan dia? Ayo. Gimana nih? Jadi orang yang menyembah Yesus adalah dedengkot iblis. Demikian. Silakan Pak Stephen dijawab, atas keinginan siapakah Yesus disalib? Bengkok lidah. Itu intinya. Atas keinginan siapakah Yesus disalib? A. Keinginan Bapak, B. Keinginan iblis. Silakan. Aku tidak mau panjang-panjang. Ini fakta Ya aja. karena nggak ada ilmu, mau panjang kayak mana? Bukan nggak ilmu, bukan nggak ada ilmu. Bicara sedikit kesenggol oleh Bang Suma, langsung ditatar. Bicara sedikit disambar lagi sama Bang Suma, kena sliding gunting. Cari ayat Alkitab, ya. Kamu nggak usah kemana-mana, jawab ini pertanyaan. Atas keinginan siapakah Yesus disalib? Ya silakan. Ya itu aja. Jadi Bang Suma ini cari-cari ayat, senggol-senggol Alkitab, cari ayat-ayat yang gampang mau dibanting, gampang mau memutarbalikkan, menggoyahkan iman. Tetapi susah ya, kita mau digoyahkan oleh iblis, susah Bang. Karena kita memiliki Roh Kudus. Sama seperti Yesus, dia balas juga dengan firman. Ya, sebab ada tertulis ini. Nah, begitu. Susah Bang. Ya. Kita lihat aja semakin banyak orang yang murtad ya. Step, ini udah masuk topik Step. Atas keinginan siapa Yesus disalib? Udah masuk topik kok nggak dibahas. Karena lo atas keinginan siapakah Yesus disalib? Nah, Apa Bang Juma yang harus jawab? Apa Bang Juma yang harus jawab? Anda kalau nggak mau jawab, saya persilakan Bang Juma menjawab pertanyaan ini. Kita masih pencurian di padang gurun ini iblis bahwa Putus. kita ada tertulis. Terus putus, ini nggak kondusif. Ya kalau begitu saya tanya Bang Juma aja. Bang Juma, atas keinginan siapakah Yesus disalib? A. Keinginan Bapak di surga, keinginan iblis. Silakan. Iblis. Alasannya? Karena iblis bersumpah ingin menyesatkan manusia. Iblis. Tidak mungkin iblis kemudian menghadiahkan penyaliban untuk penghapusan dosa. Gak mungkin. Karena kenapa? Iblis yang menggoda Adam dan Hawa agar manusia jatuh ke dalam dosa. Masakan iblis lagi yang menghapuskan dosa itu sendiri? Lawak-lawak. Iblis ini mau agar manusia masuk ke dalam neraka.
Iblis mau agar keturunan Adam semuanya masuk ke dalam neraka. Kalau penyaliban itu untuk menghapuskan dosa manusia agar masuk ke dalam neraka, iblis ini kurang kerjaan. Iblis ini perlu sekolah lagi 3 tahun, dikader lagi menjadi setan. Karena setan itu tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia. Di dalam Bible pun diterangkan, Cimon, Cimon, iblis telah diberi izin untuk menggodai manusia. Nah, ayo. Jadi iblis itu diutus Tuhan kemudian untuk menggodai manusia. Jadi tidak ada alasan bahwa penyaliban itu adalah untuk keselamatan. Masakan iblis mau agar manusia selamat? Tak mungkin, mustahil. Simon, Simon, iblis, lihatlah iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Bagaimana? Yudas itu dipengaruhi oleh iblis apa dipengaruhi oleh monyet? Gimana? Yudas itu dipengaruhi oleh iblis atau dipengaruhi oleh monyet? Yohanes 6 nomor 70. Bukan lagi dipengaruhi menurut Yesus. Yudas itu adalah iblis. Jadi iblis yang disalib di atas. Maka yang disembah adalah Iblis. iblis. Yang mati terkutuk adalah Yudas. Yesus sekali lagi saya katakan. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Dan satu di antaramu adalah iblis. Yudas yang mati tersalib, yang disembah oleh Stephen. Berarti yang disembah selama ini 2000 tahun lamanya adalah Siti Iblis yang disembah. Nah, jelas kan? Kamu mengatakan Yudas yang disalib. Yes. Iblis itu pekerjaan iblis memutarbalikkan fakta. Iblis, Justru orang makan suap itu memutarbalikkan fakta. Iblis sama seperti kamu. Ya, tadi Bang Hadi mengatakan siapa yang tadi Bang Hadi katakan? Dalil, kita butuh dalil. Siapa yang menghendaki penyaliban? Iblis atau Tuhan? Cara Tuhan mendosa. Iya, itu caranya Tuhan. Di mana? Di mana Tuhan mengajarkan cara menghapus dosa dengan cara membunuh manusia? Di mana? Ya. Mana dalilnya? Ya, di dalam Yohanes 3 juga sudah dikatakan. Apa tuh? Di Yohanes 3 juga sudah dikatakan. Apa? Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bukan Jadi salib cara itu. Allah itu begitu. Apa hubungannya Lewat dengan Yesus salib? Kristus, Bang. Hubungannya dengan Lewat salib Yesus Kristus apa? ini dia harus mati, Bang. Hubungannya Bukan seperti dengan kamu. hubungannya Dengar dengan dulu, Bang, penyaliban aku apa? ngomong. Dengar dulu, Bang, aku mau ngomong. Jadi Yesus kita yang minta disalibkan, dalil, tapi kamu udah kasih kamu dalil. katakan Yudas yang disalibkan. Itulah pekerjaan iblis. Itulah pekerjaan iblis, memutarbalikkan fakta. Karena sudah dikatakan jangan percaya kepada Injil-Injil lain, ya. Sekalipun malaikat yang memberitakan Injil atau siapapun memberitakan Injil, jangan percaya. Sama seperti kamu, aku tidak percaya. Dan semua orang Kristen itu tidak akan percaya sama kamu, Bang, karena mereka sudah tahu kamu itu iblis. Nggak apa-apa. Kamu mengatakan saya iblis, nggak apa-apa. Sekarang yang merasuki Yudas ini iblis atau malaikat? Jawab. Jawab. Pekerjaan iblis. Jawab. Yang merasuki Yudas ini iblis atau malaikat? Jawab. Iblis. Bagus. Iblis. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Terus putus dia ini. Ya. Dengar dulu, Bang. Keren, step. Jadi iblis mati Yudas.
Petrus juga pernah dirasuki, Bang. Gitu. Simon, Kenapa lari ke Petrus? ya, ini Pertanyaannya, apa tujuan iblis merasuki Yudas? dengar dulu, Bagaimana Bang. pertanyaannya kok? Petrus juga pernah dirasuki. Ya, Ketika orang nggak dia ditanya mau Petrus. menggagalkan kematian Yesus. Pertanyaan kau Petrus, jawab, dengar dulu. Nen. Makanya dengar dulu, aku mau jawab. Ah. Masalah kerasukan iblis ini. Dari Bunda nggak apa-apa, Apa ada Bang Juma yang luruskan. iblis Petrus juga, Bang. merasuki Petrus. Yudas? Ya, dengar dulu. Petrus pernah Putus-putus stepnya, jadi nggak ini. Putus-putus gimana caranya? Nggak didengeran. Nah, terus Nggak bisa ditangkap apa dia omongin gitu loh. Petrus pernah dirasuki. Lo putus-putus bro, nggak kedengeran. Percuma lo ngomong. Ya, sudah kerasukan iblis itu. Sudah Nggak kerasukan kedengeran, iblis. nggak kedengeran Steve. Ya silakan disangka ya Bang pindah-pindah Juma. ini. Ya, pindah-pindah tempat. ini. Ya pindah-pindah. Ya, jadi begini, Bang. Bang Handi, dengar dulu, Bang Handi. Jadi Petrus Ya. juga pernah dirasuki iblis, ya. Ketika dia mau menolak akan kematian Bang Yesus Juma. di atas kayu salib. Iya. Petrus, sehingga Yesus katakan, Simon Petrus maksudnya. Simon, lihat iblis menampimu, ya. Menampimu. Memang itu harus mati, Yesus harus mati. Tapi Petrus berkeinginan membela Yesus, ya. Petrus membela Yesus supaya jangan mati Yesus. Sehingga itu iblis menampi Petrus. Sehingga Yesus mengatakan, Simon, lihat iblis menampimu, ya. Itu semua harus terjadi supaya digenapi. Tetapi Bang Suma mengatakan Yudas yang disalib. Iblis memang dia ini memutar balik. Kalau begitu tadi dijawab bro. Apa maksud iblis merasuki Yudas? Tujuannya apa? Ya silakan Bang Juma, udah naik lagi. Silakan Bang Juma. Oke, coba Anda jawab dulu. Tujuan daripada iblis merasuki Yudas itu apa? Jawab itu dulu. Stephen. Aku pindah-pindah, soalnya aku pindah-pindah ini, ya. Ya, coba Jalan apa tujuan iblis merasuki Yudas? Coba jawab. Ya, supaya proses dia mau ditangkap, ya. Mati Proses dia. dia pengalipan. Sekarang siapa Jadi, iblisnya? Bang, Sekarang siapa iblisnya? Ditanya apa proses. Saya tanya, apa tujuan iblis merasuki Yudas? Agar Yesus diselamatkan atau agar Yesus disalibkan? Yesus disalibkan, itu realnya, nyatanya begitu, Bang. Berarti Dengar iblis dulu, Bang. mau dengar dulu. Berarti dulu, Bang. Ini giliran Bang Juma, ini giliran Bang Makanya Juma. aku katakan tadi, Petrus juga. Ini Anda giliran Bang bicara Juma. dari tadi panjang lebar bikin sakit kuping, nggak ada ilmu Anda itu. Cuma Bang, kalau iblis mau berbicara, Iblis Bang, tidak mau merasuki panggil aku, Yudas, Bang. atau kan, tidak kondusif lagi Step, kan? ini gilirannya Bang Juma bro, Anda dengerin dulu Kondusif gantian. lagi kan? Gantian. Nah, cara-cara orang kafir kalau sudah terpojok begitu. Bukan Iblis terpojok. merasuki Yudas agar Yesus disalib. Oke? Sekarang tolong tunjukkan Bapa menghendaki Yesus disalib. Elohim menghendaki Yesus disalib. Coba tunjukkan. Ingat ya, iblis menghendaki Yesus disalib. Ingat itu, catat itu. Sekarang tolong tunjukkan sebagai penyeimbang, Bapa Elohim mau agar Yesus disalib. Supaya kita tahu ini siapa yang iblis di sini. Anda atau saya, kan gitu. Kalau hanya sekedar kamu iblis, Bang Suma iblis, oke, saya terima, nggak apa-apa. Selama masih menyerang pribadi saya, tak ada masalah. Kita saudara, kita bro. Sekarang Anda sudah mengakui iblis merasuki Yudas untuk Yesus disalib. Jadi iblis mau agar Yesus disalib. Oke, itu kita catat, kita bungkus. Sekarang untuk menyelamatkan Anda bahwa Anda bukan iblis dan bukan pengikut iblis, tolong tunjukkan ke kami di sini. Bapa Elohim mau agar Yesus disalib. Silakan.
Tolong Bang Handi diarahkan ke situ aja. Iya, Silakan. iya, pasti. Jadi poinnya udah dapat satu. Iblis yang menghendaki Yesus disalib, itu poinnya. Karena iblis memakai Yudas, berkhianat. Nah, sekarang kita cek apakah ada kehendak Bapa Elohim untuk menyalibkan Yesus. Kalau enggak ada, di sini terjadi suatu kesimpulan bahwa siapakah yang iblis sebenarnya. Begitu ya, Pak Jumaya? Iya. Ya, itu dia. Ayo Step, silakan. Apakah ada kehendak Bapa atau Elohim untuk menyalibkan Yesus? Silakan. Ada. Aku lagi cari-cari tapi aku hilang ini. Bakal nggak nemu, mana ada bro, nggak nemu lah. Dengar, aku mau ngomong. Ya, silakan. Kalau nggak salah itu pada waktu itu Yesus menyampaikan penderitaannya, ya. Yang pertama. Ketika Yesus menyampaikan itu, Petrus membela Yesus. Ya, dengar dulu Handi. Ya. Petrus membela Yesus supaya Yesus jangan disalibkan. Ya. Sehingga Yesus mengatakan kepada Petrus, Simon, lihat iblis menampimu. Pernyataan Allah atau Tuhan menghendaki penyaliban Yesus. Yesus yang mengatakan Mana dalilnya Bapa Elohim menghendaki penyaliban terhadap Yesus? Itu yang ku minta. Tadi dalilnya iblis mau agar Yesus disalib. Sudah, Anda pun mengakui. Masih iblis nih. Supaya Anda tidak termasuk pengikut iblis, penyembah iblis, dan iblis itu sendiri, saya minta dalil Bapa Elohim menghendaki penyaliban terjadi terhadap Yesus. Sekarang saya minta. Saya disuruh jawab ada Pak Juma. Dalilnya di Ulangan 20 nomor 13, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, itu kehendak Bapak. Ya kehendak Bapak. Jadi kalau ada kehendak Bapak membunuh Yesus kagak ada lah sampai naik dunia ini kiamat 2 menit sebelum Pak ketemu. Berarti saudara siapa namanya? Stephen ini adalah iblis atau pengikut iblis? Pengikut dan sekaligus iya. Gimana Iblis tuh? sekaligus pengikut iblis sekaligus iblis. Gimana tuh? Terjawab sudah. Artinya apa? Tuduhan ke Bang Juma adalah iblis berbalik ke dia. Itu. Tepuk tangan semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar Tanda-tanda kabur. walillahil hamd. Iblis mau kabur ya. Ayo, mana? Tunjukkan. Tunjukkan kepada saya. Ya, Anda menunjuk Bang Suma iblis, tapi 4 jari Anda menunjuk ke Anda. Jawaban tadi yang tidak sinkron Bang Juma, jawaban tidak sinkron tadi dia pakai Yohanes 3:16. Itu kan nggak ada hubungannya dengan penyaliban, justru Yesus itu dikaruniai gitu loh. Kenapa lari ke penyaliban jawabannya? Allahu Akbar, Masya Allah. Mana Stephen Wode nyari data dia? Susah lah bro, 2 menit sebelum kiamat kagak ada perintah Bapak atau Elohim untuk menyalibkan utusannya, nggak ada. Yang ada adalah yang pernah terjadi di Ulangan 21 ya, Bang Juma, 22 ya. Iya benar ya? Yang ada di situ bahwa yang disalib itu adalah orang fasik. Orang fasik, pengkhianat, kemasukan iblis, dan pemakan suap. Itu yang berhak disalib. Anak orang kesayangan Bunda Maria kok disalib? Anak orang loh itu kesayangan Bunda Maria. Mengajari Bani Israel. Mana mungkin dia nggak dilindungi? Justru jawaban Steve itu Yohanes 3:16. Justru dia dikaruniai, disayangi, dilindungi, nggak mungkin disalib. Bagaimana ceritanya? Jadi sudahilah kalau anak kesayangan Bunda Maria itu disalib. Sudahi. Kembalilah. Oke, ya kita silakan. Kita lihat ya. Di dalam Matius 16 ya, Matius 16. Ada juga di Lukas, ada juga di Markus. Matius 16 ayat 21. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia.
Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Ini kan pernyataan Yesus, ini pertanyaan Elohim ini ahli-ahli diminta. Taurat. Dengar dulu Bang, aku mau baca. Ya. Lalu banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Ini Petrus membela Yesus ini supaya jangan jadi mati dia. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya. Jadi iblis ini juga pernah menggoda mersuki Petrus untuk menggagalkan kematian Yesus. Ya. Begitu. Sama juga dengan Yudas. Yudas juga dirasuki iblis untuk menjalankan maksud-maksud Allah. Pertanyaannya, Nah, Bang, itu aja. di mana kehendak Jadi Bang Suma Elohim? ini iblis dia Nggak bakal dijawab. cerita. Gak apa-apa, gak bakal dijawab. Biar Banyuma yang luruskan nanti. Iya, silakan luruskan ya. Matius 16 ayat 21. Yesus menceritakan apa yang akan terjadi pada dirinya. Salah satunya dia akan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Petrus mau membela Yesus ya, supaya jangan dia mati ya. Supaya Allah melindungi dia. Tetapi sebenarnya itu pekerjaan iblis, sehingga Yesus katakan ya. Tetapi Petrus menarik Yesus Udah panjang ke samping lebar, dan menegur dia. panjang lebar Katanya, ilmu nggak ada, udah, panjang lebar. ya, udah. gantian Mas Teh. ya, Sekarang jadi kehendak Allah ya. Oke. Ilmu Ilmu Anda itu nihil kali. Sekarang saya tanya, coba tunjukkan di mana bukan pemikiran nihil, itu fakta, Bang. Itu Oke, fakta. oke. Ya. Apa kata Yesus di sana? Apa kata Yesus? Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Tapi Nah, kamu tidak memikirkan kamu apa cari yang lagi dipikirkan ayat, oleh ya, Elohim. Step. Diam dulu. Diam Kamu dulu, cari Step. lagi ayat. Bisa diam nggak Anda nih? Step, Bisa gantian diam dulu, nggak? Step. Ini kan giliran Banyuma, Bisa Step. diam nggak? Kamu cari Ya, ayat lagi untuk Enggak, saya hanya menggunakan data yang kamu bawa. Kamu kan cuma comot-comot ayat seperti iblis katamu kan? kamu yang Ya kan? comot-comot ayat. Lah itu tadi barusan kau comot ayat. Berarti kamu iblis. Nah, sekarang gini saya tanya samamu. Sekarang kalau kamu membawa data itu, sekarang begini. Oke. Kamu membawa data bahwa ketika Petrus dikatakan kemudian oleh Yesus, "Enyahlah iblis. Engkau satu batu sandungan untukku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tolong tunjukkan pemikiran Allah yang tertuang di dalam firman-Nya kemudian. Entah itu di Torah, di Amsal, di Mazmur, di mana dia mau agar Yesus disalibkan. Engkau tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah sekarang pikiran Allah agar Yesus disalibkan itu tunjukkan dalilnya. Silakan. Silakan, Step. Silakan. Udah, kita jangan kemana-mana. Kita baca aja ayat 16 ini, Matius 16. Ya? Mendem suaranya, mendem lagi suaranya. Dengar Bang, kamu sengaja mau menyudutkan saya, cari di Amsal, cari di kitab. Guanya yang kecil apa? Bukan, bukan. Itulah makanya saya katakan Anda itu masih nihil. Anda mengatakan iblis comot-comot ayat. Justru Anda lah yang sedang mempraktekkan ini. Yang saya minta kepada saudara, Anda kan membaca Matius 16. Boleh dong saya minta kepada Anda, boleh dong saya minta kepada saudara Stephen, bahwasanya ketika Anda mengatakan iblis, enyahlah kamu dariku, kata Yesus kepada Petrus, sebab engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Nah sekarang pemikiran Tuhan itu berarti firman Tuhan. Keinginan Tuhan, ide Tuhan itu berarti firman Tuhan. Tolong tunjukkan firman Tuhannya bahwa Tuhan mau Yesus itu disalibkan. Tadi kan iblis, Anda sudah iyakan. Nah sekarang Tuhannya mana? Tuhan mau agar Yesus disalibkan. Silakan.
oknum yang akan menderita. Dia sendiri yang ngomong, Bang. Iya, tahu saya. Dia mengatakan yang terjadi itu apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Oke, bukan yang dipikirkan oleh Petrus. Oke, nah Tuhan, apa yang dipikirkan Tuhan tentang anaknya yang dikasihi, anaknya yang orang benar ini? Apa yang Tuhan rancang, apa yang Tuhan pikirkan untuk anaknya ini? Kalau anaknya dirancang untuk dimatikan di atas tiang salib, mana dalilnya? Mana? Tunjuk. Jangan kehendak orang-orang Romawi ya, tapi kehendak Bapa Elohim. Yesus mau disalibkan. Tunjukkan di mana dalilnya, silakan. Udah, tadi kan aku sudah bilang di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar. Yohanes 3 nomor 16 itu, karena begitu besar, dengar, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya orang-orang percaya. Siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Yesus di dalam Yohanes 11 nomor 27, dia mau dipercaya sebagai rasul, utusan Tuhan. Nah, mana dalilnya? Mana dalilnya kemudian? Bahwasanya Bapak menghendaki. Aku ngomong Yohanes 3 ayat 16, kamu lari ke Yohanes yang lain. Itulah pekerjaan iblis. Yohanes 3:16 itu apa bunyinya? Ya. Apa bunyinya? Ya, di situ kan dikatakan karena percaya, barang siapa yang percaya kepada Yesus kan? Nah, Yesus mau dipercaya sebagai apa? Jawab saya. Yesus mau dipercaya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jawab. Aku jawab, dia matikan aku ini. Baik. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Ya sudah selesai. Tuhan mau agar orang percaya kepada Yesus. Udah. Sekarang Yesus, Sekarang Yesus mau dipercaya. Sekarang Yesusnya mau agar orang percaya dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Percaya sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Kena kau di sini. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Aku mau agar orang percaya bahwa aku adalah Tuhan. Mana dalilnya? Iblis. Iblis. Iblis, mana dalilnya? Yesus mau agar orang percaya kalau dia adalah Tuhan. Mana dalilnya? Iblis. Oh, Iblis. Matindra kasih matindra. Iblis. Kan mulai kan mulai. Ayo, dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Saya tunjukkan kepadamu dalil. Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau telah selalu mendengarkan aku. Tetapi orang yang mengelilingi aku yang banyak berdiri di sini, yang mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus menyampaikan firman agar orang percaya kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Tadi Anda mengatakan Yesus mau agar orang percaya kalau dia adalah Tuhan. Mana dalilnya? Nakal. Iblis. Oh iblis. Iblis, buka mulutmu iblis. Itu Yesus dalam Yohanes 11:42 mengatakan, aku mau agar mereka percaya aku adalah utusanmu. Mana dalilnya? Aku mau agar mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan. Mana dalilnya? Nakal sekali. Dengarnya iblis ya. Mana iblis? Mana dalilnya? Kita lihat Yohanes 8. Yohanes 8. Yohanes 8. Mulai dari ayat 21 dan seterusnya. Yesus bukan dari dunia ini, ya. Beri aku kesempatan, ya. Bukan dari dunia Maka ini. Yesus berkata kepada mereka, kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena ia itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu.
Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan Dia mati siapa? dalam dosamu. Mana dalilnya? Sebab Mana kamu tidak dalilnya? percaya bahwa akulah dia yang datang dari atas, yang bukan Datang dari dunia atas. ini, Dia yang utusan keluar atau dari apa? Sang Bapa, yang turun ke Diutus dalam dari dunia Sang ini, Bapa. Itu. Ya. Diutus dari Sang Bapa.